Japan. You played against enough of them in Belgium, huh? Japan. I know. Kantongi kekuatan Garuda Muda, pelatih Vietnam sebut timnas Indonesia calon juara. Timnas Thailand U22 dan timnas Vietnam U22 harus puas bermain imbang 1-1 di laga terakhir grup B SEA Games 2023. Hasil ini pun membuat kedua tim sama-sama mengkoleksi 10 poin. Namun Thailand berhak menjadi juara grup usai unggul selisih 2 gol atas Vietnam di klasmen. Itu artinya The Golden Star Warriors akan menjadi lawan timnas Indonesia U22 di semifinal. Sementara itu jelang laga semifinal, pelatih timnas Vietnam U22 Philip Troisar memuji kekuatan dari asuhan Indra Shafri yang berhasil melenggang ke semifinal berbekal status juara grup A dengan poin sempurna. Troisar pun menyebut materi timnas Indonesia U22 amatlah menjanjikan, tidak hanya di SEA Games 2023 tetapi di masa depan. Selain itu, para pemain timnas Indonesia U22 dinilainya fokus menjalankan taktik yang diinginkan oleh sang pelatih Indra Shafri. Oleh sebab itulah, Troisar bahkan menyebut anak asuh dari Indra Shafri itu menjadi kandidat kuat juara SEA Games kali ini bersama Thailand. Tentu, punggawa Garuda Muda tidak boleh terlena dengan pujian yang dilontarkan oleh ex-pelatih timnas Jepang tersebut. Sebab pelatih timnas Vietnam U22 Philip Troisar juga telah mempelajari kekuatan dari timnas Indonesia U22. Setelah mempelajari kekuatan timnas Indonesia U22, generasi pemain mereka ini sangat menjanjikan, terang Philip Troisar. Timnas Indonesia U22 kantongi alasan tumbangkan Vietnam di semifinal. Pertama, chemistry antar pemain makin terbentuk. Setelah menang di laga pamungkas grup A lawan Kamboja, Indra Shafri terkesan dengan para pemainnya. Selain bisa menyapu bersih 4 kemenangan, juru taktik 60 tahun itu juga menyebut chemistry antar pemain sudah mulai terbentuk. Padahal secara persiapan timnas Indonesia U22 terbilang cukup singkat. Indra Shafri pun senang hal itu terlihat di timnya saat ini. Kedua, mentalitas bertanding makin kuat. Tidak hanya chemistry, mentalitas bertanding timnas Indonesia U22 pun mulai terlihat. Seperti yang sudah kita perkirakan dari awal, kita memang akan keluar sebagai juara grup A dan juga mendapatkan pembelajaran dari 4 pertandingan fase grup. Karena memang tim ini baru benar-benar komplit pada 25 pas mau berangkat, ucap Indra Shafri. Ketiga, tak terkalahkan di fase grup. Timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal dengan sangat mengesankan. Bagaimana tidak, skuad Garuda Muda mampu menyapu bersih 4 kemenangan di fase grup A. Hebatnya lagi timnas Indonesia U22 cuma kebobolan 1 gol saja. Di sisi lain timnas Indonesia U22 sudah mencetak 13 gol. Catatan itu jelas membuat timnas Indonesia U22 kian termotivasi untuk mendulang kemenangan selanjutnya. Keempat, tangan dingin Indra Shafri. Tak hanya piawai meramu taktik, kehadiran Indra Shafri di skuad timnas Indonesia nyatanya punya dampak besar. Untuk diketahui, selama dipegang Indra Shafri, timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam. Seperti ketika timnas Indonesia U19 berlaga di Piala AFF U19 2013 lalu. Saat itu Garuda Nusantara berhasil masuk final. Di partai puncak, Evan Dimas dan kawan-kawan pun menaklukkan Vietnam U19 lewat adu penalti 7-6. Tak gentar lawan Jepang, jadi misi balas dendam Sintayong kepada Samurai Biru. Acara pengundian atau drawing Piala Asia 2023 telah berlangsung di Qatar Opera House Doha, Qatar pada Kamis petang. Indonesia sendiri menempati pot 4 bersama 5 negara dengan posisi ranking FIFA terendah. Lantaran berada di pot 4, nama Indonesia pun lebih dulu diambil dibandingkan negara-negara lain di grup D. Setelah itu secara beruntun nama Vietnam, Irak, dan Jepang. Hasil drawing pun memastikan tim Merah Putih berada di grup D dan satu grup dengan Vietnam, Irak, dan Jepang. Melihat hasil drawing ini, Ketum PSSI mengatakan bahwa timnas Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin untuk menghadapi lawan-lawan di grup D. Erick Thohir pun mengakui bahwa semua lawan di grup D sangatlah tangguh. Meski begitu, timnas Indonesia tidak akan gentar, terutama melawan Jepang selaku peserta Piala Dunia 2022 yang sukses mengalahkan Jerman serta Spanyol. Dalam hal ini, Erick Thohir pun percaya dengan kemampuan para pemain timnas Indonesia. Jordi Amat dan kawan-kawan bisa meladeni dengan baik permainan dari Jepang, Vietnam, dan Irak.
Sementara itu, semangat juga ditunjukkan oleh pemain keturunan Sandy Walsh. Sandy pun berjanji akan membantu timnas Indonesia balas dendam kepada Vietnam atas apa yang terjadi pada Piala AFF 2022 lalu. Kemudian mengenai Irak, Sandy Walsh mengaku tidak terlalu banyak mengetahui mengenai tim yang pernah menjadi juara Piala Asia 2007 itu. Segrup dengan Jepang di Piala Asia 2023 ini, Sandy Walsh pun merasa sangat antusias. Sandy Walsh menyadari bahwa Jepang adalah tim yang kuat, namun menurut pemain KV Mechelen itu tidak ada yang mustahil untuk meraih hasil positif. Berbicara mengenai Jepang, pelatih Sintayong sebenarnya memiliki kenangan manis atas Jepang, tepatnya kala menangani timnas Korea Selatan, di mana ia berhasil mengantarkan skuad Taekwondo Warriors menjadi kampion AFF Championship 2017 setelah menang 4-1 atas Jepang di partai penentuan. Namun, jika ukurannya Piala Asia, Sintayong memiliki cerita kelam saat bersua dengan tim negeri Sakura tersebut, di mana tim asuhan Sintayong di-comeback oleh Jepang. Alhasil Jepang menang 3-2 atas Korea Selatan dan menyegel gelar juara Piala Asia U23 2016. Untuk itu, mungkinkah laga di grup D antara timnas Indonesia versus Jepang akan menjadi momentum Sintayong untuk balas dendam ke Samurai Biru? Menarik untuk dinantikan.